Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Rayhani Channel. Harapan kami teman-teman sekeluarga sehat semua. Untuk kegiatan pagi ini kami akan melakukan pemindahan koloni Tetragonula piroi bakalan yang kami peroleh dari penggantian lock. Kelihatannya setelah ditambah telur ini sudah kuat untuk dilakukan pemindahan. Jadi dalam pemindahan ini kami ada dua pilihan. Yang pertama dengan stop yang baru, yang kedua dengan menggunakan lock. Nah, ini lock ini adalah lock yang koloninya mati karena penanganan atau proses pengiriman atau juga packingnya kurang tepat, sehingga koloni kemungkinan besar ratunya mati setelah yang semula tanggal nyampe di kami tanggal 3 November 2021 ini berapa bulan belakangan ini sudah tidak ada koloninya. Jadi di sini dengan melihat keberhasilan si Itama, waktu itu kami melakukan untuk pecah koloni, tetapi dengan menggunakan lock yang sudah koloninya punah waktu itu. Jadi kita cek dulu sebelum melakukan pemilihan opsi ini, memilih stop atau lock itu kita cek dulu yang Itama yang kemarin hasil dari split yang menggunakan lock yang koloninya punah. Nah, kelebihannya dan kekurangan dari penggunaan dua teknik ini, kelebihannya kalau dengan stop tentunya kita tahu pasti kondisinya adalah stop itu sudah kondisi yang standar biasa kita gunakan. Jadi tinggal memindahkan si trigona ini ke dalam stop yang baru, dan itu insya Allah jauh lebih aman. Tetapi kekurangannya nanti juga ada. Kekurangannya diantaranya koloni itu harus menyusun ulang resin-resinnya. Jadi resin-resin tentu dia harus mencari sebanyak-banyaknya, itu kekurangannya. Terus kalau dibandingkan dengan menggunakan lock yang koloninya punah, itu tentu ada kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya, koloni itu punah bisa disebabkan karena bisa ada predator atau hal yang lainnya. Nah, harapan kita dengan analisis ini lock ini karena koloni-koloni matinya akibat si ratu ini mati di proses waktu packing pengiriman, sehingga untuk di dalam lock ini harapannya tidak ada predator yang nantinya akan membuat koloni yang kita pindahkan itu akan punah juga. Nah, kelebihannya apa teman-teman untuk menggunakan si lock itu? Kelebihannya di dalam lock ini tentunya sudah ada resin yang memenuhi untuk kebutuhan berkembangnya si Tetragonula piroi, atau kalau yang menggunakan kemarin Itama itu juga dia sudah siap, tinggal memasukkan. Nah, ini kelebihannya. Jadi tentunya nanti akan dia cepat sekali untuk berkembang biaknya dan panen madunya. Itu kelebihan-kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini teman-teman untuk ini. Terus ditambah lagi tentunya dengan lock ini jauh lebih stabil karena memang lock itu adalah rumahnya si koloni itu sendiri waktu di hutan, dan mestinya dia jauh lebih baik karena lock itu kan pilihannya dari si koloni itu sendiri.
Namun sebelum kita masuk ke pengerjaan untuk domestikasi si Tetragonula piro ini dari stop pakalan, yaitu stop horizontal ke log yang punah, ini kemungkinan ratunya mati dan koloninya habis karena tidak bisa berkembang biak. Kita evaluasi dulu untuk pecah koloni yang diletakkan di log yang punah juga. Jadi kasusnya sama, hanya perbedaannya kalau yang Itama kemarin itu akibat lognya tuh keguyur hujan sehingga koloninya kemungkinan ratunya mati lalu koloninya pergi. Nah, ini kita lihat kalau memang itu berhasil, berarti bisa kita aplikasikan di sini untuk si log yang kosong miliknya Biroi ini kita pindahkan nanti si Tetragonula yang bakalan yang ada di stop horizontal ini. Mari kita cek dulu keberadaannya. Kita cek dulu keberadaan si hasil pecah koloni yang kemarin ini ya teman-teman. Jadi yang kemarin tuh penampakannya ini. Nah ini ya, ini penampakan secara fisik, jadi bisa kita lihatkan untuk di corongnya. Mestinya kalau melihat begini teman-teman sepakat ya bahwa untuk koloni ini pecahnya adalah insya Allah berhasil. Nah selanjutnya kita evaluasi untuk di dalamnya, apakah dia yang waktu itu kan telurnya ditaruh di dalam topping, apakah dia sudah turun ke log atau belum bisa kita lihat. Tapi kalau melihat penampakan di sini sudah sangat bagus untuk si Itama ini. Kita lihat sekarang dalamnya seperti apa. Kita mulai ya teman-teman, kita buka seperti apa ini perkembangannya. Mudah-mudahan sukses ya teman-teman. Waktu itu masih telur bentuknya. Nah, kita lihat mudah-mudahan sudah berkembang. Kita buka saja plastiknya. Oh ini udah cukup bagus teman-teman. Oh ini penampakannya. Jadi waktu itu kan telurnya banyak kita taruh di sini ya, kita pindahkan waktu itu, dan ini sudah turun teman-teman, telurnya sudah nggak ada, dia sudah turun ke bawah. Jadi, kalau kita lihat di sini sudah pindah. Jadi untuk ini penampakannya ya, ini sudah nggak ada telur yang ada di sini. Jadi kalaupun ada tinggal 1-2 ini ya, 10-an lah ada telurnya. Jadi ini juga untuk koloninya sudah cukup kuat, ini menyerang walaupun dia itu Itama. Nah saya kira dengan hasil seperti ini mungkin bisa kita aplikasikan untuk si Tetragonula piroi. Ini teman-teman penampakan si koloni bakalannya, jadi sudah cukup kuat lah insya Allah untuk dilakukan pemindahan. Ini kita harus evaluasi dulu log ini apakah layak kita gunakan tidak. Ini penampakan lognya teman-teman, jadi kalau kita lihat lognya sangat bagus banget ini. Nah sekarang kita ukur kedalaman log ini seberapa, bisa kita ukur menggunakan kawat ini ya. Kita ukur kedalamannya, kalau memang cukup dalam. Oke, oh cukup dalam ya teman-teman. Ini kita angkat ya. Ini segini teman-teman, jadi ya 30-an cm ini kelihatannya. Berarti lubang yang lain. Ya ini dia emang lognya juga bukan log istimewa ya, ini log biasa aja teman-teman, hanya nih segini saja. Nih 30-an cm nih, telurnya masih banyak ya, kelihatan tuh nih telurnya nih teman-teman ya, nih tapi udah nggak mau netes dia.
Tidak tahu nih penyebabnya apa rusak atau gimana. Kering nih. Kalau kita lihat lagi. Oh, kering ini, nggak menetas. Nah, kemungkinan juga akibat keracunan itu ya teman-teman. Nah, kelihatannya memang dia betul waktu packing ke betul-betul dia itu mati ya. Jadi mati kekurangan oksigen. Jadi ini tidak layak kita gunakan teman-teman. Kalau kita paksain nanti malah punah. Jadi ini kita ini aja ya, kita buang saja. Ini kita pindah aja dengan menggunakan stop yang sudah kami siapkan seperti biasa. Teman-teman, untuk proses pemindahan koloni Tetragonula biroi ternyata kami tunda dengan pertimbangan untuk penempatannya ya teman-teman. Yang tadi pagi kan kita letakkan di sini. Ini papanya di sini. Lalu tujuan kita adalah menggeser di tempat tengah-tengah ini teman-teman, di antara ini kita geser ke arah genteng yang di sana itu. Di arah genteng ini, arah genteng ini teman-teman. Nih. Ya, ke arah genteng ini. Nah, untuk memindahkan proses seperti ini tidak sesederhana yang kita bayangkan teman-teman. Jadi ini untuk prosesnya seperti ini. Ini penting supaya teman-teman tidak mengalami kerugian seperti yang kami pernah lakukan sebelum kami mengenal Trigona. Jadi teknik pemindahan ini dengan jarak yang dekat seperti ini jaraknya kan hanya dari sini ke sini. Ini berarti kan nyudut. Kita taruh di tempat genteng ini. Nah, seperti ini proses yang jauh lebih sulit teman-teman daripada membandingkan dengan memindah dari tempat sini dipindah ke tempat teman-teman. Misalkan ada di Sumatera, di Bandung, di Sumedang, itu lebih mudah. Nah, kalau proses seperti ini kita butuh waktu. Pertama kita geser dulu kira-kira 20 cm ke sini dulu, terus berikutnya lagi kita geser terus ke sini terus, setelah itu sampai rata. Nanti rata dengan genteng kan masih di bawahnya. Ini butuh waktu lama teman-teman. Ini tadi seharian hanya baru tergeser sekitar 20 cm. Setelah itu terus nanti geser sudah lurus dengan genteng, baru proses dinaikkan. Proses dinaikkan itu jauh lebih mudah dengan menggeser, karena kalau untuk koloni itu kan GPS-nya dia mengarah ke arah lurus, dia tidak menyamping. Kalau menyamping itu butuh waktu, dia nanti pas kembali ke sini dia akan mencari lama, terus nanti baru. Nah, teknik seperti itu tadi yang ditempuh. Ini corongnya dibelokkan dulu ke arah sini teman-teman. Jadi ini corongnya ini menghadap ke sini, ke arah sebelumnya. Nah, setelah dia lurus, udah posisi lurus, nanti digeser dikit-dikit. Kalau perlu dibantu dengan penghalang supaya mengarahkan seperti corong, ya itu lebih cepat. Jadi corong terhadap ini yang besar gitu, itu lebih cepat lagi. Tapi kalau tidak mau, ya gesernya dikit-dikit. Dan itu juga tidak bisa cepat, sejam geser, sejam nggak bisa. Dia butuh 2 jam, 3 jam gitu, atau 1 harian. Itu baru bisa. Nah, nanti ini udah kita geser nih. Ini contohnya ini kan di keramik. Digeser dikit-dikit sampai di sini. Setelah itu ininya tiang penyangga digeser lagi ke sini. Nanti udah lurus baru naik. Nah, untuk pemindahan di sini kita tidak bisa buru-buru. Jadi harus proses penggeseran dulu ditempuh, daripada nanti kita pindah dulu dari stop horizontal ke stop vertikal. Ini jauh dia lebih banyak korban kalau tekniknya seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini kita geser nanti sudah selesai baru naik.
Nah, ini pengalaman kami waktu punya Itama juga begitu, kurang lebih prosesnya seperti ini. Cuma emang agak jauhan, itu juga sama, dia akan balik. Nah, mestinya tekniknya dikit-dikit. Memang kalau agak jaraknya 10-an meter ya butuh waktu agak lama, teman-teman. Itu yang harus diperhatikan kalau kita memindahkan koloni dengan jarak yang masih area mereka cari pakan. Nah, saya kira ini dulu teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan lagi kalau sudah sampai di sini, baru kita pindahkan ini si Tetragonula birroi yang masih ini bakalan ini ke stop yang sebenarnya. Ini berbagi pengalaman, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman pencinta trigona Indonesia atau Nusantara maupun yang teman-teman di Malaysia dan di luar negeri dimanapun yang teman-teman mengakses video Raihani Channel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.